LKS-nya halaman 7. Oke, sudah terlihat presentasi Bapak di situ? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ya, di sini jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ya. Oke, di situ ada 3 poin penting ya untuk jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A, kemudian X1 kali X2 sama dengan min C per A, dan yang terakhir, nah ini adalah X kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 kuadrat dikurangin 2 X1 dan X2. Nah, jadi yang perlu kalian ingat-ingat adalah ini ya, 3 bentuk rumus ini. Oke, di sini agar lebih jelasnya ya, ini Bapak kasih contoh nih. Misalnya ada persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 3X ditambah dengan 7. Nah, kemudian tentukan nilai dari X1 ditambah X2 jika akar-akarnya adalah X1 dan X2 ya. Presentasinya nggak jalan, Pak. Oh, nggak jalan ya. Sebentar. Oke, Bapak ulang lagi ya, Kak. Kayaknya slideshow-nya Bapak ulang lagi. Oke, sudah terlihat sekarang? Ya, Pak. Nah, contohnya yang Bapak ini ya, yang Bapak tulis dengan pulpen biru itu ya. Oke, misalnya Bapaknya seperti itu tuh. Tentukan nilai dari X1 ditambah dengan X2 jika akar-akarnya X1 dan X2. Oke, langkah pertama kita ya, ini kita harus tahu dulu nih nilai A, B, C-nya ya. Kalau kita perhatikan dari rumus, yang ditanyakan apa tuh? X1 ditambah X2 ya. Sepakat? Yang ditanya adalah nilai dari X1 dan X2. Oke, berarti dari sifat ABC ini kita bisa menggunakan sifat yang apa? Yang A, B, atau C? Halo? Kalau yang ditanya X1 dan X2-nya berarti yang A, B, atau C? Yang A. Oke, berarti tinggal kita ambil nih rumusnya. Berarti rumusnya adalah min B dibagi dengan A.
Oke, kita tahu tentunya dari Y sama dengan X kuadrat min 3X ditambah 7 ini. Berarti langkah pertamanya kita harus tahu dulu nih, A-nya berapa sih A-nya? 1. A-nya sama dengan 1. Oke. Kemudian B-nya berapa? 3. Min 3. Min 3. Cakep. C-nya berapa? 7. Mi 7. 7, betul. Berarti kalau udah seperti ini, tinggal kita masukin ke dalam rumusnya. Min B berarti min dari min 3. Sepakat ya? Sepakat, Pak. Dibagi dengan 1. Min jadi 3. Plus. jadi plus ya. Oke, 3 dibagi 1 jadi sama dengan 3. Oke, mudah sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat tambah X dikurangin 20. Jika X1 dan X2 adalah akar-akarnya, maka tentukan nilai dari, oke, kita misalnya yang A nih. Yang A adalah X1 ditambah X2. Yang B 2X1 ditambah 2X2. Yang C 1/X1 ditambah 1/X2. Dan yang terakhir adalah X1/X2 Oke, ini yang D Bapak tulis di sebelah kanannya ya. X1/X2 ditambah X2/X1. Misalnya seperti ini. Oke, kalau seperti ini langkahnya gimana? Oke, berarti langkah pertamanya kita tentukan dulu apa nih langkah pertamanya? A, B, dan C. A, B, dan C-nya dulu. Oke, Bapak ambil di slide selanjutnya kali ya. Aduh. Oke, kita ambil tuh persamaannya tadi adalah Y sama dengan X kuadrat tambah X dikurangin 20 ya, benar atau tidak? Benar ya? Berarti A-nya ini Bapak pengen tahu dong satu-satu. Mauren mana nih Mauren? Mauren A-nya berapa Mauren? A-nya 1, Pak. A-nya 1. Boleh dong yang lainnya, misalnya Rini B-nya berapa? 1. B-nya 1. Kemudian yang terakhir C-nya ini berapa ya C-nya ya? Min 20. Min 20. Cakep sekali. Oke. Kita ambil contoh yang A tadi adalah X1 ditambah X2. Berarti kalau berdasarkan rumus tadi apa? Min B per Min A. Min B dibagi A. Oke, mantap sekali. Boleh dong minta bantuannya sama triunggul. Jadi berapa triunggul? Halo triunggul. Halo triunggul. Triunggul tadi mana ya triunggul ya? Boleh dibantu yang lainnya. Misalnya di sini boleh ya. Siapa nih? Min B per A-nya berapa nih? Min 1 per 1. Min 1/1. Berarti hasilnya sama dengan U. min 1. Cakep. Oke, kemudian yang B. Yang B tadi apa yang ditanya? 2X1 ditambah 2X2. Kalau kalian perhatikan di rumusnya kan tidak ada ya di halaman 7 itu ya.
Nah, kalau nggak ada gimana? Oke, tapi kalau kita lihat soalnya, ini ternyata bisa kita rubah nih. Nah, sama-sama punya koefisien 2. Bisa dikeluarin nggak duanya? Duanya berarti bisa dikeluarin dulu. Jadi 2 kali X1 ditambah X2. Sampai di situ sepakat? Oh, boleh. Ya, sepakat sampai di situ ada pertanyaan dulu? Ya, Moren ada apa? Enggak ada, Pak. Oke. Berarti kalau udah seperti ini gimana? Kalau seperti ini. Kita tadi X1 tambah X2 udah dicari belum? Udah tadi, Pak. Jadi Udah 2 kali berapa? min 1. Jadi min 2 jawabannya. Jadi 2 kali min 1. Berarti sama dengan min 2. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya? Oke, kita cari lagi soal C. Soal C itu 1/X1 ditambah 1/X2. Ini yang soal C. 1/X1 ditambah 1/X2. Nah, kalau kayak gini gimana nih kalau kayak gini? Itu min B per C, Pak. Min B per C. Boleh min B per C. Oke, min B dibagi C. Berarti di sini min B-nya berapa? Min 1. 1. Min 1 dibagi min 20. Min bagi min Plus plus. Oke, berarti hasilnya sama dengan 1/20. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di situ? Ada pertanyaan kah sampai di situ? Halo, Tidak ada, Pak. aman ya? Oke. Oke deh, Bapak pengen dengar suaranya D5 nih. D5 mana D5? Iya, Bapak. Oke, kita ambil soal yang D. Soal yang D itu X1 dibagi X2 ditambah X2 dibagi X1. Kalau kita perhatikan dari rumus ternyata nggak ada nih. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada, apakah ini nggak ada jawabannya? Nggak juga ya. Ada jawabannya. Oke. Kalau kita perhatikan ya, perhatikan. Oke, berarti di sini bisa nggak sih disamain penyebutnya? Bisa, Pak. Kita samakan penyebutnya deh. Nah, berarti penyebutnya adalah X2 dikali X1 gitu ya. Nah, kemudian yang di sini yang sebelah kiri berarti biar sama berarti adalah X1 kali X1. Yang sebelah kanannya berarti X2 kali X2. Oke, sampai di situ dulu ada pertanyaan? Pak, itu sama aja kayak X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dibagi X2 kali 1. Iya, betul sekali. Berarti ini bisa Bapak rubah menjadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dibagi. Nah, ini Bapak bolak-balik nggak apa-apa ya, karena perkalian ya. X1 kali X2. Nah, oke, sampai di situ ada pertanyaan lagi? Yang atas ada nggak sih rumusnya itu X1 kuadrat tambah X2 kuadrat? Ada, Pak. Ada, oke. Berarti tinggal kita masukin rumus lagi. Berarti X1 ditambah X2 kuadrat gimana? Dikurangi berapa? 2X1 2X1
kali X 2 dibagi dari X1 kali X2. Ini ya. X1 tambah X2 kuadrat. X1 tambah X2 tadi berapa sih? Yang ini? Udah belum yang ini tadi? min 1, Pak. Oke, min 1. Berarti kita tulis min 1 kuadrat. Dikurangin 2 kali. X1 kali X2 ada nggak rumusnya? Oke, ini berarti paling enak kita cari dulu ya di sini ya. X1 kali X2. X1 kali X2 itu apa? Bukannya udah, Pak, itu min 2. Mana X1 kali X2? Sampingnya, Pak, yang B itu. X1 kali X2. Yang B kan X1 tambah X2. Oh, iya sih. Nah, X1 kali X2 apa? X. C dibagi A. A. Oke. Berarti hasilnya min 20 per 1 atau sama dengan min 20. Berarti yang ini bisa kita ganti nih. Iya. Kita ganti min 20, yang bawah juga sama, min 20. Min 1 kuadrat jadi 1. Min 2 kali min 20 berapa sih? 40. Berapa? 40, Pak. Tambah 40. Plus atau min? Plus. Plus 40 dibagi min 20. Jadi 41 dibagi min 20. Bisa nggak dibagi? Hasilnya ntar ada komanya. Koma-koma ya. Kalau koma-koma cukup kalian nulisnya seperti itu. Jadi min 41 per 20. Nah, ini jawaban akhirnya. Ya, mudah sekali ya untuk jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Any equation? Hello, any equation? No, sir. Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Oke, Bapak lanjutkan di situ untuk yang halaman 8 ya. Oke, di halaman 8 itu menyusun persamaan kuadrat ya. Nah, menyusun persamaan kuadrat. Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat ini rumusnya ada 2 ya. Boleh kalian gunakan yang kiri itu X1 dikur sorry. Ini penghapusnya mana nih? Oke, sebentar. Oke, itu ada rumusnya X dikurangin X1 dikalikan X dikurangin X2 sama dengan 0, atau yang satunya langsung saja X kuadrat dikurangin X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, ini paling enak kalian gunakan rumus yang kedua ya. Jadi kalau rumus yang kedua kalian langsung mendapatkan hasilnya. Oke, misalnya contoh di situ tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan min 3, misalnya seperti ini. Oke, langsung saja kita masukin ke dalam rumus ya. Kalau misalnya bentuknya seperti ini kita anggap dulu nih, kita anggap 5 ini X1.
dan min 3 ini adalah X2. Misalnya kebalik boleh enggak? Boleh ya. Yang penting bajunya jangan kebalik, nanti diketawain orang nanti ya. Oke, lanjut lagi. Berarti kalau berdasarkan rumus, ya, berarti kita bisa ambil kesimpulan X kuadrat min X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali dengan X2 sama dengan 0. Oke. X-nya, X kuadratnya nggak bisa kita ganti karena yang kita ketahui X1-nya 5, kemudian X2-nya adalah min 3. Berarti ini tetap X kuadrat dikurangin. Nah, ini baru kita ganti 5. Kemudian ditambah dengan min 3 ditambah dengan X1-nya tadi 5 dikali dengan min 3. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Kita hasilin dong. Jadi X kuadrat. 5 ditambah min 3 berapa sih? 2. 2 ya. Oke, karena di sini ada min jadi min 2X. Kemudian 5 dikali min 3. Min 15. Oke, berarti di sini min 15 sama dengan 0. Nah, itu adalah jawaban akhirnya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan sampai di situ? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang selanjutnya. Di sini adalah tentukan soal yang kedua ya. Berarti tadi Bapak tulis soal pertama. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 kurangnya, aduh sebentar. Oke, sorry. 4 kurangnya dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0. Oke, solusi. Nah, kalau yang ditanya akar-akarnya 4 kurangnya, artinya apa? Kalau misalnya akar-akarnya adalah X1 dan X2, nanti akar-akarnya itu X1 min 4 dan X2 min 4. Tapi sebelum kita melanjutkan ini, kita harus tahu nih ABC-nya itu berapa. Oke. Immanuel bisa dibantu Bapak untuk A-nya sama dengan berapa, Immanuel? Ya, Pak. A-nya berapa, Immanuel? 1. A-nya 1. Oke, cakep. B-nya? 6. B-nya 6 dan C-nya sama dengan 5. 5. Oke, cakep sekali. Oke, berarti bisa kita simpulkan ya, X1 tambah X2-nya ya. Oke, kita simpulkan X1 ditambah X2 tadi sama dengan min B per A ya. Min B per A atau sama dengan min 6 per 1 atau sama dengan min 6. Ya. Kemudian X1 kali X2-nya itu sama dengan apa, Erlia? Halo, Erlia? C per A. C per A ya. Oke, ini Erlianya kemana nih, Erlianya? C
dibagi A. Berarti sama dengan 5 dibagi 1 atau sama dengan 5. Oke, setelah ini baru kita bisa menentukan ke dalam rumusnya ya. Oke, berarti kalau kita ambil ya, dari rumusnya tadi kan ada rumusnya adalah nih, kalau kita perhatikan bentuk umumnya. Nah, bentuk umumnya ada X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Nah, ini kita pecah dulu nih. Kita pecah dulu untuk X1 tambah X2-nya. X1 tambah X2 itu kalau kita asumsikan A ditambah B ya. Nah, sedangkan di situ akar-akarnya adalah X1 min 4 ditambah X2 dikurang 4. Artinya apa? Artinya ini bisa kita ganti X1 tambah X2 dikurangin 8. Nah, sedangkan X1 tambah X2 tadi sama dengan min 6 nih. Berarti min 6 min 8. Atau sama dengan min 14. Oke, sampai di situ ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan sampai di situ? Itu kok min 8, Pak? Di sini ada min 4 ditambah min 4. Oh iya ya, ditambah bukan dikali ya, Pak? Iya, cakep sekali. Ya, paham ya? Nampak. Oke, untuk rumus yang kedua, kan tadi ada X1 tambah X2 nih. Yang satunya adalah X1 kali X2. Kita asumsikan adalah A dikali dengan B. Berarti X1 min 4 dikalikan dengan X2 min 4. Nah, ini kita kaliin dulu nih X1 kali X2. Berarti X1 kali X2. Kemudian ada X1 dikali dengan min 4. Jadi min 4X1. Ada lagi min 4 kali X2. Jadi min 4X2. Dan yang terakhir adalah min 4 kali min 4 atau sama dengan plus 16. Oke, kita lanjutkan ke sebelah kanan. Berarti yang di sini kita bisa menyimpulkan X1 ditambah X1 dikali X2. Sorry. Berarti bisa kita simpulkan X1 kali X2. Nah, min 4X1 sama min 4X2 ini sama-sama punya min 4. Berarti Bapak keluarin min 4-nya. Tinggal X1 ditambah X2. Terus terakhir ditambah dengan 16. Nah, setelah itu gimana? Kan kita kan udah nyari nih X1 kali X2-nya sama X1 tambah X2-nya. Tinggal kita masukin. X1 kali X2 5, berarti kita tulis 5. Dikurangi 4 kali X1 tambah X2-nya min 6. Ditambah 16. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita hasilin dong. Jadi 5 kita kaliin jadi berapa Indarwati? Min 4 kali min 6 Indarwati? 2. Min 4 kali min 6. Ayo Indarwati. Min 4 kali min 6. Min kali min berapa Indarwati? Plus 4 kali 6-nya? 24. Oke, jadi plus 24 ditambah 16. Masih Indarwati, 5 tambah 24. Tambah 16. Oke, tadi 29 ya. 29 tambah 16 berapa Indarwati? Itu jumlahnya 45, Pak. 45. Cakep sekali. Berarti hasilnya apa? Jadi PKB-nya
Nah, tinggal kita masukin nih. Oke, rumusnya apa? Tadi apa tuh? X kuadrat dikurangin A ditambah B atau X1 kali tambah X2 ditambah X1 kali X2 atau A kali B. Sama aja ya. A sama dengan 0. Berarti kita masukin X kuadrat. A tambah B-nya tadi berapa? A tambah B-nya min 14 ya. Min 14 X ditambah A kali B-nya tadi sama dengan 45 sama dengan 0. Jadi hasilnya X kuadrat min jadi plus ya. Plus 14X ditambah 45 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Halo, sampai di situ ada pertanyaan? Ini sih numpang lewat ya. Jadi siapa loh? Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Halo. Revalina, ada pertanyaan Revalina? Enggak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, nanti ulangannya untuk fungsi kuadrat dipelajari dulu untuk persamaan kuadrat, kemudian menggambar, kemudian hasil dan jumlah, menyusun persamaan kuadrat, kemudian melukis ya, melukis sama yang terakhir itu yang kemarin menentukan persamaan kuadrat yang melalui titik-titik ya. Ada yang memotong sumbu X, ada yang melalui titik puncak ya. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Dipersiapkan berarti minggu depan ya. Minggu depan berarti hari apa itu kita ulangan?